Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Salsabila Sinta Media Naviananda, 2. Trinovitasari, 3. Nafri Aldi Aristo, 4. Devi Ratnasari, 5. Puji Ratnasari, 6. Firda Azahra Salsabila, dan yang terakhir Noviana Ekasari. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi yang telah kita buat di PPT, yaitu perkembangan fase anak sekolah dasar. Selanjutnya kita masuk ke pengertian fase anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar adalah anak yang berusia 6-12 tahun, memiliki sifat lebih kuat, mempunyai sifat individual, serta aktif dan tidak bergantung dengan orang tua. Banyak ahli menganggap masa ini sebagai masa tenang atau masa laten, di mana apa yang telah terjadi dan dipupuk pada masa-masa sebelumnya akan berlangsung terus-menerus untuk masa selanjutnya. Fase perkembangan anak sekolah dasar. Yang pertama, fisik motorik, ditandai dengan anak menjadi lebih tinggi, berat, dan kuat. Hal ini tampak pada perubahan sistem tulang, otot, dan gerak. Yang kedua, kognisi, kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik berpikir yang khas. Yang ketiga, perkembangan sosio-emosional. Ciri dari fase ini ialah meningkatnya intensitas hubungan anak dengan teman-teman sebayanya. Fase perkembangan anak sekolah dasar yang berikutnya adalah perkembangan bahasa. Usia 7-8 tahun bahasa anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Anak telah memahami tata bahasa, sekalipun terkadang menemui kesulitan dan menunjukkan kesalahan, tetapi anak dapat memperbaikinya. Yang berikutnya, perkembangan moral keagamaan. Lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas di luar keluarga menjadi pusat dari pelajaran perkembangan moral bagi anak. Tugas perkembangan anak sekolah dasar. Yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati. Yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Yang kesembilan, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar. Pertama, perkembangan kognitif anak usia SD. Dapat disimpulkan bahwa anak membutuhkan objek konkret dan situasi nyata atau kebiasaan pada pelaksanaan pembelajaran di SD. Guru penting untuk menghadirkan situasi pembelajaran yang nyata bagi anak sesuai metode atau media untuk memudahkan anak secara berpikir. 2. Perkembangan psikososial, yaitu guru harus menegaskan bahwa setiap proses pembelajaran, anak telah belajar sesuatu hal meskipun berbeda dengan teman-temannya. 3. Perkembangan moral anak usia SD, yaitu penanaman moral dilakukan tanpa disadari anak sehingga dapat mendorong kesadaran dalam dirinya untuk bertindak dengan moral yang lebih baik. 4. Perkembangan fisik dan motorik anak usia SD. Berikutnya dalam periodisasi dan ciri khas anak sekolah dasar adalah periode bayi, perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Selanjutnya periode awal anak, periode perkembangan yang merentang dari akhir masa bayi hingga 5 atau 6 tahun. Dan periode pertengahan dan akhir anak, perkembangan yang terentang dari usia 6 hingga 10 atau 11 tahun. Periode remaja, masa transisi antara masa anak dan masa dewasa, terentang pada usia sekitar 12 atau 13 tahun, sampai usia 19 atau 20 tahun, yang ditandai dengan perubahan dalam aspek biologis, kognitif, sosio-emosional. Periode dewasa, perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan berakhir pada usia 30-an tahun,
Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi masa perkembangan karir. Faktor pengaruh perkembangan anak sekolah. Faktor hereditas atau keturunan, sebuah karakteristik individu yang diwakilkan orang tua kepada anak baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari orang tua melalui gen-gen. Faktor ini bersifat potensial, pewarisan dan alamiah atau nature. Faktor lingkungan, keseluruhan fenomena baik peristiwa, situasi atau kondisi, fisik atau sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi perkembangan individu. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kelompok sebaya, dan lingkungan masyarakat. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.